Assalamualaikum anak-anak semuanya. Ketemu lagi sama saya ini Nadia Febiani dalam mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Gimana keadaan semuanya? Saya harap semuanya baik-baik aja ya. Oke, baik. Semuanya udah siap belum nih untuk belajar aplikasi perangkat lunak dan perancangan gedung ini? Sebelumnya, Ibu minta ketua kelas dulu untuk mempersiapkan teman-temannya, berdoa dan mempersiapkan teman-temannya. Boleh dipersilakan. Oke, selanjutnya, apakah semuanya udah hadir? Alhamdulillah ya, semua udah hadir semua. Tolong anak-anak diperhatikan kembali untuk mengecek mikrofonnya apakah sudah mati dan kameranya wajib dihidupkan sampai mata pelajaran ini selesai ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah membahas tentang desain interior sesuai dengan tema dan gayanya kan. Lalu untuk pertemuan yang sekarang ini, kita akan membahas tentang material, ornamen, dan finishingnya. Sebelumnya, Ibu mau kasih tahu dulu kompetensi dasarnya dan indikator dasarnya itu ada apa aja. Nah, kompetensi dasarnya itu di 3.5 memahami material, ornamen, dan bahan finishing interior. Nah, indikator pencapaian itu ada menjelaskan material pada desain interior, menjelaskan ornamen pada desain interior, menjelaskan bahan finishing, dan di dalam desain interior juga. Nah, saya harap kalian terlibat aktif dan disiplin ya dalam mata pelajaran ini. Yang memiliki pendapat juga boleh berpendapat, tapi harus tetap bertanggung jawab dengan pendapatnya itu ya. Pertama-tama, selanjutnya saya ingin nih memberitahu tentang tujuan pembelajaran pada materi selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan material pada desain interior, siswa dapat menjelaskan ornamen pada desain interior, dan siswa juga dapat menjelaskan bahan finishing desain interior. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, ini ada yang tahu nggak nih? Ini materialnya yang dipakai dalam ruangan ini apa? Ya, benar. Ini kayu. Lanjut. Nah, material pada desain interior yaitu bahan yang diperlakukan dalam suatu desain interior. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruangan yang indah dan menarik. Bahan yang sering digunakan dalam desain interior ini adalah kayu. Nah, kayu ini merupakan material alami yang sering dipakai sebagai bahan dasar furniture. Selain bentuknya yang indah dan memiliki banyak sumber, pengolahan kayu relatif mudah. Kayu sangat digemari, khususnya di Indonesia. Salah satu jenis kayu yang perlu diketahui adalah kayu solid atau solid wood. Solid wood ini merupakan kayu yang diolah secara langsung dari jenis pohon kayu yang digemari karena memiliki ketahanan serta keawetan yang tinggi. Kayu solid ini berasal dari batang-batang pohon. Batang-batang tersebut ini dipotong menjadi balok-balok kotak atau berbentuk papan. Kayu solid adalah bahan umum mebel dan furniture yang paling bagus dengan harga paling mahal karena berasal dari potongan kayu tanpa diolah. Nah, selanjutnya ini ada jenis kayu solid yang dikenal karena kualitas dan teksturnya yang indah pada berbagai produk furniture. Yang pertama ada kayu mahoni, kayu jati, kayu sungkai, kayu pinus, kayu bambu, dan kayu oak. Selanjutnya, lantai rumah. Lantai rumah ini merupakan salah satu dari beberapa elemen penyusun arsitektur bangunan. Keberadaannya mutlak dan esensial sehingga akan membentuk identitas dan karakter dari sebuah rumah atau bangunan. Secara struktural, lantai tersusun atas tulangan plat lantai atau tumpuan dan lapangan yang dikombinasikan dengan campuran beton, sama halnya dengan elemen struktural lainnya, seperti fondasi, kolom, balok, bahan penyusun lantai umumnya adalah struktur beton-betulan. Berikut ini ada beberapa pilihan material populer di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk lantai rumah nih. Yang pertama ada keramik. Keramik pasti banyak dong di rumah kalian. Keramik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kramos, yang berarti tembikar atau poteri atau peralatan yang terbuat dari tanah. Keramik merupakan bahan padat, anorganik yang berasal dari paduan unsur logam dan non-logam yang dibakar dengan temperatur tinggi. Pada dasarnya, keramik bersifat sangat keras, mudah pecah, isolator, kaku, dan memiliki stabilitas yang tinggi. Selanjutnya ada batu alam. Batu alam ini terbagi menjadi marmer, granit, dan limestone. Adalah beberapa jenis batu alam yang sering digunakan untuk lantai. Penambahan elemen batu alam akan menimbulkan kesan natural yang elegan dan eksekutif pada rumah terlepas dari gaya strukturnya.
Yang pertama ada marmer nih. Marmer yang berkualitas tinggi adalah yang berwarna putih jernih karena kandungan kalsitnya lebih dari 90%. Sedangkan marmer yang berwarna abu-abu itu dihasilkan karena kandungan grafit pada batuan tersebut. Marmer warna pink merah terjadi akibat adanya kandungan hematit kuning krem sebagai pengaruh dan kandungan limonit. Yang kedua, granit. Granit ini adalah jenis batuan intrusif, felsik, dan igneous yang umum ditemukan. Sebagian besar granit bertekstur keras dan kuat. Oleh karena itu, banyak digunakan sebagai batuan konstruksi. Warna yang terang memudahkan orang untuk mengenali jenis batuan ini. Granit juga terkenal karena dapat dimanfaatkan untuk membuat banyak benda atau objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ubin, lantai, paving, tapak tangga, serta batu nisan. Nah, yang selanjutnya ada limestone atau gapping. Gapping atau limestone ini adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit. Gamping merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat. Nah, yang selanjutnya ada parket. Parket adalah jenis lantai kayu dari kumpulan keping kayu yang telah dipres sedemikian rupa hingga berbentuk potongan atau papan siap pasang di atas lantai konkret. Nah, keunggulan parket ini yang pertama ada variasi lantai parket yang banyak, mudah dibersihkan, kokoh dan tahan lama. Yang ketiga bahannya non-alergan, yang keempat harganya cukup terjangkau. Nah, kelemahannya ini persiapan pemasangannya itu membutuhkan syarat yang khusus. Yang kedua, menimbulkan bunyi sehingga kurang nyaman, licin, dan juga berpotensi mudah rusak. Ornamen pada desain interior itu apa aja sih? Ornamen yang ada di desain interior itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ornare, yang berarti menghias. Ornamen adalah salah satu karya seni dekoratif yang biasa dimanfaatkan untuk menambah keindahan suatu benda atau produk. Dalam bangunan, ornamen digunakan sebagai seni dekorasi yang digunakan untuk mempercantik objek bangunan. Menurut Tats, letaknya ornamen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ornamen eksterior dan ornamen interior. Secara garis besar, yang dimaksud dengan ornamen eksterior yaitu ornamen yang digunakan di luar ruangan. Sedangkan ornamen interior yaitu ornamen yang digunakan di dalam ruangan. Fungsi ornamen. Fungsi ornamen ini yang pertama ada sebagai ragam hias murni. Maksudnya itu bentuk-bentuknya ragam hias yang dibuat hanya untuk menghias demi keindahan suatu benda atau bangunan di mana ornamen tersebut ditempatkan. Penerapannya pada alat-alat rumah tangga, arsitektur, pakaian, atau batik, bordir, karawang, alat transportasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya sebagai ragam hias simbolis. Nah, maksudnya itu karya ornamen yang dibuat selain berfungsi sebagai penghias suatu benda, juga memiliki nilai simbolis tertentu. Dalamnya menurut norma-norma tertentu, adat, agama, sistem sosial, dan sebagainya. Contoh ragam hias ini misalnya motif kaligrafi, motif pohon hayat sebagai lambang kehidupan, motif burung foniks sebagai tambang keabadian, motif padma, swastika, lamak, dan lain sebagainya. Motif pola pada ornamen. Motif dalam hal ini dapat diartikan sebagai elemen pokok dalam seni ornamen. Motif merupakan bentuk dasar dalam penciptaan atau perwujudan suatu karya ornamen. Perbedaannya antara pengertian motif pola dan ornamen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, motif adalah pangkal untuk memberikan suatu pola, baik dibentuk dari unsur garis maupun bentuk figur. Yang kedua, pola yaitu motif yang dibuat secara berulang-ulang, jalin-menjalin, selang-seling, berderet, atau variasi suatu motif dengan motif lain. Yang ketiga, ornamen yaitu pola yang diterapkan atau dijadikan hiasan pada suatu benda. Nah, ada yang tahu nggak nih motif apa aja dalam ornamen dapat diuraikan sebagai apa? Nah, ya motif itu ada motif hias manusia. Berikut ada contohnya. Dikatakan motif biasa manusia karena pembuatan ragam hiasnya mengacu pada figur manusia. Motif hias binatang itu motif hias binatang dalam pembuatannya mengacu pada bentuk binatang. Contohnya kayak di samping itu.
Yang ketiga, motif hias tumbuh-tumbuhan. Motif hias tumbuh-tumbuhan dalam pembuatannya bersumber pada bentuk tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, ada motif hias geometris. Motif hias ini dalam pembuatannya mengacu pada bentuk ilmu ukur, seperti garis lurus, garis melengkung, lingkaran, segitiga, segi empat, dan sebagainya. Motif hias khayali. Disebut dengan motif hias khayali karena dalam pembuatannya berdasarkan khayalan. Dalam kehidupan, motif hias ini sebenarnya tidak ada. Misalnya naga, raksasa, dan sebagainya. Yang keenam ada motif hias kosmos atau berbentuk alam. Dikatakan motif hias kosmos atau bentuk alam karena dalam pembuatannya mengacu pada bentuk-bentuk alam seperti awan, cadas, air, batu, gunung, dan sebagainya. Nah, udah pada tahu kan berarti motif-motif itu ada apa aja. Selanjutnya kita masuk ke bahan finishing desain interior. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada pertanyaan? Tidak ada, oke kita lanjut ya. Pekerjaan finishing dalam desain interior adalah pekerjaan penutupan atau pelapisan dalam suatu ruangan. Material bahan finishing berperan sebagai bahan pelapis penutup untuk mempercantik dan memperindah ruangan. Material finishing interior terdiri dari material finishing dinding, lantai, dan juga plafon. Ada 3 nih material finishing interior itu. Nah, yang pertama, material finishing dinding. Material finishing dinding ini sangat bervariasi bergantung pada tema atau gaya desain interior. Macam material finishing tembok diantaranya ada cat tembok, wallpaper, fiber, high pressure laminate, dan multiplex. Yang kedua, ada material finishing lantai. Material finishing lantai ini pada prinsipnya adalah material yang digunakan untuk menutup lantai agar lantai tampak lebih indah dan menarik sesuai dengan tujuan pengguna. Secara umum, bahan penutup lantai yang banyak di pasaran dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu lapisan penutup yang alami dan lapisan penutup buatan. Kayu solid atau jati, merbau, kapur, ulin, dan sebagainya. Dan aneka bebatuan yang bersumber dari alam seperti marmer, granit, dan limestone merupakan jenis penutup lantai yang alami. Sedangkan semen, keramik, MDF, dan vinil dikategorikan sebagai lapisan penutup lantai buatan. Nah, lapisan penutup lantai buatan ini ada keramik, contohnya tadi. Ini ada vinil. Vinil ini banyak digunakan sebagai alternatif lantai parket karena harganya lebih murah dan tahan rayap. Lantai vinil ternyata dalam vinil tile atau kotak persegi dan vinil sheet dalam bentuk gulungan roll. Vinil sheet ini umumnya dikenal sebagai linoleum. Harganya sangat variatif dan dapat ditemukan di toko material atau toko bahan bangunan. Selanjutnya ada karpet. Lantai karpet dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama karpet satuan yang biasa digunakan untuk aksen pemanis. Yang kedua karpet secara permanen ditempel pada lantai. Contohnya seperti ini nih. Lantai jenis ini cocok dipakai di daerah subtropis atau ruangan yang memakai pendingin ruangan. Jenis lantai ini sering dijumpai di kantor atau kamar hotel. Kelebihan lantai karpet adalah dapat memunculkan kesan hangat dan mudah dan pemasangannya yang mudah. Yang selanjutnya ini ada material finishing plafon. Plafon atau dikenal sebagai langit-langit adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai lapisan yang membatasi tinggi suatu ruangan. Selain itu, plafon juga berguna untuk kenyamanan, keamanan, dan keindahan sebuah ruangan. Pada dasarnya, plafon itu dibuat dengan masuk mencegah cuaca panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah. Tapi sekarang plafon tidak sekedar hanya penghambat panas atau dingin saja, melainkan juga sebagai hiasan untuk mempercantik interior suatu bangunan. Bahan plafon yang digunakan pun beraneka ragam, mulai dari kayu, triplek, lembar semen, asbes, hardboard, softboard, acoustic tile, particle board, dan juga aluminium. Serta yang paling populer ini adalah plafon gypsum. Yang selanjutnya ada contoh material finishing plafon, di antaranya itu ada gypsum yang tadi udah saya kasih tahu. Gypsum itu merupakan material finishing interior bangunan yang terbuat dari bubuk lembut berwarna putih atau disebut casting. Kelebihan dari bahan ini adalah jika terjadi kerusakan pada bagian tertentu, maka perbaikan dapat dilakukan pada bagian tersebut tanpa perbaikan keseluruhan. Yang selanjutnya, selain gypsum itu ada juga cat plafon.
Bahan cat untuk plafon merupakan salah satu jenis finishing yang diaplikasikan pada plafon rumah dengan menonjolkan aspek estetika. Melalui warna dan tekstur cat, pemilihan warna akan berpengaruh pada suasana ruangan karena hal tersebut berhubungan dengan ekspresi kepribadian penghuninya. Nah, yang ketiga ada lumber kaolin, merupakan finishing plafon yang berasal dari kayu ekspos. Bahan ini mirip seperti parket lantai. Kayu lumber ceiling atau sering disebut dengan ceiling adalah lembaran-lembaran kayu tipis dengan ketebalan rata-rata 1 cm. Nah, jenis lumber ceiling ini juga cocok diaplikasikan untuk wall panel atau panel dinding dalam ruangan maupun bodi lemari. Nah, yang selanjutnya ada drop ceiling. Drop ceiling ini merupakan bahan penutup plafon yang dikenal dengan plafon gantung. Selain sebagai penutup plafon, drop ceiling juga digunakan sebagai akses utama pencahayaan dalam desain interior. Lampu yang digunakan biasanya berupa hidden light yang disembunyikan di balik drop ceiling. Nah, terus hal ini dimaksud untuk menyembunyikan rail gorden dan vertical blind sehingga tampilan rumah menjadi lebih apik dan cantik. Selanjutnya, nah, saya harap semuanya mengerti ya penjelasan pemaparan materi saya. Sebelumnya saya mau nanya nih, apa ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada pertanyaan, saya anggap semuanya sudah paham berarti ya. Sekarang saya yang nanya, apa sih kesimpulan dari materi yang saya sudah paparkan tadi? Oke, baik. Selanjutnya, saya mau ngasih tugas kelompok nih. Nah, tugas kelompok di sini itu membuat PPT tentang analisa penerapan material, ornamen, dan bahan finishing interior. Nanti tolong ketua kelasnya buat kelompok minimal 4 orang dan dibuat PPT-nya untuk pertemuan minggu depan. Mengingat waktu yang udah mau habis juga, akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan presentasi kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.